ada kehidupan di lampunya. Oke, stop. Aduh, kita telusuri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya lagi menggarap motor Vega ZR. Ini motor Vega ZR pengapiannya hilang. Datang ke sini motornya mogok. Setelah dicek, jadi di sistem pengapiannya hilang. Setelah bongkar busi, di busi pun tidak ada percikan api. Di kabel koil juga tidak ada percikan api. Coba kita tes. Tadi udah tidak ada percikan api. Ya. Jadi kalau mengecek pengapian hilang, pertama cek busi dulu. Misalnya motor mogok ya, misalnya motor kita mogok. Sebelum kita menganalisa yang lain, kita bongkar busi dulu. Di sini suka kelihatan nih busi ini kondisinya kayak gimana, hitam pekat, merah bata, putih, atau hitam basah. Nah, dari sana bisa menganalisa dari busi tersebut. Ini tadinya busi hitam basah, maaf tidak saya ini kan udah saya bersihkan. Cuma pas kita nyalakan di cangkong busi ini sambil diselah, ini tidak mengeluarkan api di busi ini. Makanya saya lepas ini cangklongnya, mau ngecek di sekitaran kabel koil. Begitu cara urutan mengecek pengapian. Kalau sistem pengapiannya apinya hilang ya. Oke, kita langsung aja cek di kabel koil. Oke, kontak on. Nih di kontak on ya, takut nibul ya. Sok coba. Ini tidak ada percikan di sini. Oke. Oke, sip sudah dah. Nah, setelah kabel koil tidak ada api, kita cek dari kabel dari CDI, karena motor Vega ZR ini karena motor lama masih menggunakan CDI. Ini motor DC ya, jadi kalau Vega ZR motor DC, kalau yang Vega lama itu motornya AC, sistemnya pengapiannya AC, ini DC. Kita cek kabel ya setelah CDI yang ada di koil. Ini kan, ini kalau yang ini nempel ke bodi adalah kabel massa dari massa bodi, yang ada soketnya ini kabel dari CDI. Oke, cek ya kabel ini. Ditancapkan di sini. Oke, sudah. Ya, nah kita percikan di sini, coba. Udah diselah. Apakah ada apinya? Di sini aja ditempelin ke bodi. Ini gak ada api sama sekali dari kabel CDI. Oke, stop aja, stop. Nah, kita analisa yang terdekat dulu. Saya mau ngecek dari kunci kontak aja dulu. Harusnya kan ngecek dari CDI yang menuju ke kunci kontak. Ada kan di CDI itu jalur CDI. Di CDI jalur dari kunci kontak on menuju ke CDI. Itu yang harus dicek. Tapi saya yang dekat aja dulu karena ini terbuka. Mau ngecek setelah kunci kontak on. Kabel setelah kunci kontak on. Oke, lepas. Satu dulu, yang ini dipasang. Ini pasang dulu. Jadi sebelum kunci kontak. Nah, kita ngecek setelah kunci kontak. Ini kabel yang ini, tempelin aja. Ini ngecek harus pakai tes pen DC. Kalau ada, kalau nggak ada ya kayak begini nih. Nah, lampu sen saya bikin begini buat ngecek kelistrikannya itu, soalnya udah ngeceknya udah dari arus 12 volt. Oke. Sudah, sip. Oke, kita sentuhin ke bodi. Apakah ada percikan api di ini? Percikan api, ada keluar cahaya dari lampu ini, coba.
Ternyata nggak ada kehidupan di sini. Oke, stop. Coba sebelum kunci kontak. Ini sebelum kunci ini masukin. Ini masukin aja. Gak usah, itu biarin, itu biarin. Ini sebelum kunci kontak ya. Tes sebelum kunci kontak, apakah ada kehidupan juga di lampunya? Oke, skip, udah masuk, skip. Oke, udah masuk. Kita nyalakan juga, yuk. Lampunya, lampu sebentar. Nih. Oke, sip. Nggak ada kehidupan di lampunya. Oke, stop. Aduh, kita telusuri lagi. Ya, kiprok dicabut, cabut soketnya. Cabut soketnya. Kita tes kiprok. Bagaimana cara mengetes kiprok sekalian? Oke, pegangin. Kita ngambil alat tester. Di atas. Di kamera. Sorry. Arahin ke kiprok ya. Ini cara ngetes kiprok. Ini di skala, saya pakai skala ohm ya, X1 aja. Kita gini dulu kalau agak jauh. Di ininya ditempelin dulu. Harus menuju ke sini. Kalau yang manual bisa yang digital juga. Nyampe ke 0. Fungsinya goyang. Oke, sip. Oke, kita cek kiprok. Jadi kalau ngecek kiprok, pernah di video sebelumnya saya cara mengecek kiprok, tapi sekali aja di sini nggak apa-apa. Mengecek kondisi motor ini, kiproknya kayak gimana. Ini soket yang sebelah sini adalah buat lampu ya. Ini yang biasanya, yang ini yang buat ke aki, pengecasan aki, langsung ininya ke kunci kontak. Kita cek di sini. Kalau seandainya cek bolak-balik ini jarum ini bergerak, berarti ini tidak normal. Bergerak, kita cek balik lagi. Bergerak, berarti kiprok ini jebol nih. Jebol. Berarti kiprok jebol. Jadi strum pun jadi terlalu berlebihan, jadi langsung dari spool. Sedangkan motor tidak mau pengapiannya langsung dari spool. Kalau di motor ini, di motor DC harus melalui kiprok untuk mengarahkan pengapian arus ke arah aki atau langsung ke kunci kontak on. Jadi kalau ini jebol, jadi tidak ada pengarah di kiprok ya, berarti jebol nih. Kita ganti kiprok. Oke, kita ini dulu. Kita beli dulu kiproknya ya, saya skip dulu. Oke, ini kiproknya udah datang. Nah, ini yang baru, coba ini yang lamanya. Coba pasang. Ya udah, pasang aja. Nah, setelah dipasang, kita yakin aja ini kiprok. Karena biasanya kalau di DC ini kiprok bermasalah. Tadi soalnya dari pengecekan, cek di bolak-balik arusnya, jadi penyarannya harusnya satu arah.
tidak bergerak tadi jarum apometer, tapi ini dibolak-balik jarum di apometer bergerak, berarti kiprok jebol itu kerjanya. Oke, kita cek. Kita cek di ini Mas, pasang lagi. Ini pasang yang biru ke ini, yang ini ke ini. Nah, yang ini ke sini. Oke. Kita on kan, kita nyalain di kabel koil. Oke, ini nyala, pasang lagi. Pasang lagi, pasang lagi. Saya dibantu sama yang punya motor ini. Halo bro. Masuk, sip. Coba nyalain di, sebentar. Kita zoom, dekatkan. Yuk, coba percikan. Sebentar, salah di mana tadi nih? Ini masuk belum? Stop. Udah. Coba. Oke, tadi seri di skip karena saya harus kerja tadinya, yang masangnya yang punya motor tadi, jadi soket-soket di sini kurang pas banget. Tadi saya juga di kiproknya kurang masuk. Sekarang oke lah, ini saya bisa semua, jadi bisa sendiri. Tadi yang punya motor yang masang-masang ternyata ada yang kurang pas. Coba kita cek. Bentar. Oke, liatin coba. Ada api. Api udah keluar. Oke, kita hidupkan motor ya. Masang koil dulu. Suaranya oke, nyala. Aduh, alhamdulillah motor sudah hidup. Berarti masalahnya di kiprok ya bro. Kalau biasanya rata-rata kalau DC itu masalah di kiprok. Kalau misalkan di sini nggak ada arus ya, di kunci kotak on, baiknya kalau ada CDI dekat, dicek di CDI yang menuju ke kunci kotak on. Nah, di sana kalau nggak ada api baru ke kunci kontak. Sebelum atau sesudahnya. Cuma tadi saya langsung ke kunci kontak, biar karena deket sudah terbuka. Ternyata di sini ada arus, nggak ada arus. Di sini kalau tadi ada arus, pasti saya cek di daerah kabel di CDI yang arah ke kunci kontak. Oke, karena di sini sekali lagi, karena saya di sini tadi cek tidak ada arus, saya masa putuskan ke kiprok. Kalau di sini ada arus sebelum kunci kontak on, ada arus sebelum kunci kontak on. Dan sesudah kunci kotak on masih ada arus juga, berarti di CDI, cek kabel di CDI yang menuju ke kunci kotak on. Oke, jangan sampai berbelit mendengarnya, karena di sini tadi di kunci kontak kabelnya gak ada arus sama sekali sesudah atau sebelum, maka saya putuskan ke kiprok. Biasanya ternyata tadi kiproknya jebol, ganti kiprok, motor jadi hidup. Oke, kurang lebih segitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf seandainya penjelasannya kurang dimengerti, kurang dipahami. Jadi videonya ditonton dibolak-balik aja biar paham. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya udah hidup, mantul.